Anak-anakku semua, jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti berusaha lahir dan batin. Terus nggak perlu berpikir bagaimana hasilnya dan kapan suksesnya, itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Intinya terus berusaha lahir dan batin dengan semangat dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Di kesempatan kali ini Abah akan berbagi kisah Abah ya. Mana kisah ini eh, belum Abah ceritakan ya, kisah ngutangnya ini belum Abah, lagi-lagi berhutang ini Abah. Suatu saat Abah itu meminjam di kantor suatu instansi yang Abah tempat bekerja, kan Abah pernah bekerja dulu Rep. Di suatu instansi ya. Kemudian lagi-lagi ngutang lagi Abah ini 20 juta pada waktu itu untuk modal nanam melon ya, untuk modal nanam melon. Ya pinjaman lunak tanpa bunga ya, pinjaman lunak tanpa bunga, dan disetujui oleh kepala kantor dan bendahara pada waktu itu. Dengan perjanjian Abah akan mengembalikan setelah panen. Ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata Masya Allah gagal panen total. Jadi melonnya itu kena jamur akar, jadi sudah berbuah sebesar-besar gini, kemudian mati, jadi nggak jadi panen. Sehingga 100.000 pun nggak balik dari modal bayar pekerja, mulsa, bibit, pupuk, obat-obatan, itu nggak balik. 100.000 pun nggak balik. Namanya juga gagal. Ya seperti biasa, Abah langsung ngadep ke kepala kantor, menjelaskan begini-begini. Beri saya waktu 1 bulan Pak, insya Allah saya carikan solusi lain untuk membayar. Oh ya sudah Pak Ustaz, nggak apa-apa. Akhirnya Abah mencoba bekas melon itu Abah tanam kacang panjang dan timun. Ya itu pun nggak bakalan terkejar untuk bayar hutang itu nanti, kalaupun sukses panen. Seperti biasa, ya Abah itu selalu mengandalkan sholawat. Ya setiap malam itu Abah Nabi Al-Huda, habis Nabi Al-Huda SP, habis SP Nabi Al-Huda, habis SP Nabi Al-Huda, terus begitu. Nah di suatu ketika Abah masih ingat ini malam Jumat ya, malam Jumat. Waktu itu masih tinggal di kontrakan. Jadi Abah izin sama uminya Abah tinggal sama Gusnya di rumah kontrakan, Abah tidur di masjid malam Jumat itu. Jadi Abah sambil ngajar anak-anak di masjid itu dan ngimami lah di situ, dipercaya ngimami ngopi di masjid itu. Kemudian Abah balik lagi ke masjid itu, dan tidak tahu mengapa malam itu seperti dikasih kekuatan yang luar biasa oleh Allah, nggak ngantuk dan badan fit, kuat nggak tidur apa sampai adzan subuh, kuat nggak tidur sampai adzan subuh. Nah seperti biasa sudah apa itu SP Nabi Huda, SP Nabi Huda itu semalam. Dan mendekati subuh, Abang masih ingat Abah baca sholawat Badar itu sampai 3 kali balik atau 4 itu lupa. 4, dan tiba-tiba datang suasana haru biru itu. Oh, nggak bisa Abah membendung untuk menangis pada waktu itu. Ya Allah, ya Rasul. Lagi-lagi hambamu ini sangat membutuhkan pertolongan. Tunjukkan jalan bagaimana sekiranya hambamu ini tidak mengecewakan pada teman-teman kantor dan khususnya kepala kantor dan bendahara. Karena ini sudah lewat dari janji. Terus begitu nangis apa itu di atas senjata.
berhentinya itu karena sudah mau masuk adzan subuh, ya malu sama jamaah-jamaah yang akan datang untuk sholat di masjid itu. Kemudian singkat cerita, setelah sholat subuh selesai, Abah itu teringat. Abah itu teringat, Abah punya sebidang tanah kecil 10 kali 10, itu pun beli ke teman nyicil dan surat-suratnya pun masih SKT dan di dalam itu nyicil 500.000, 500.000. Totalnya pada waktu itu 10 juta harganya tanah. Wah, kayaknya ini dijual saja. Tapi jual ke siapa, kata Abah. Sekiranya cepat ini. Mana lagi tanah di dalam, susah. Dan surat-suratnya pun masih SKT. Jadi kemudian teringat Abah, teringat bahwasanya di depan tanahnya Abah itu ada tanah teman rekan guru dulu, kayak karena Abah juga mengajar pada waktu itu di suatu yayasan. Kemudian teman guru ini punya tanah di depan pas di depan tanah Abah itu ditanami jeruk, ditanami jeruk. Ah, barangkali ini kata Abah. Ya nggak pulang ke rumah Abah, nggak pulang ke rumah kontrakan, langsung berangkat eh, hampir setengah 6 ya sebelum terbit matahari, karena Abah berpikir kalau nggak awal ini nanti berangkat ke sekolahan karena beliau PNS kan. Akhirnya ke sana bertemu. Assalamualaikum. Kalau misalkan Ustaz silakan duduk. Ini saya nggak panjang lebar. Oh, ngopi-ngopi dulu lah, rokok. Saya masih lama kok berangkat. Jam 6 lewat lah. Ya sudah, akhirnya rokok-rokok. Akhirnya cerita. Jadi begini Pak, saya ini lagi ada keperluan mendesak. Jadi kan saya punya tanah depan Bapak tuh. Barangkali Bapak mau. Ya berapa lah Bapak maunya. Nanti kalau deal kan kita tawar menawar lah, kata Abah. Kemudian siapa teman apa itu bilang, waduh gimana ya Ustaz, saya mungkin mampunya dan adanya uang, saya mau sih nanti tak tanami jeruk karena memang dekat dengan tanah saya juga. Cuma kalau Ustaz ini mau, ini saya ada cuma 15 juta. Itu di hati aku gembira banget. Karena dibayar balik modal pun Abah sudah mau 10 juta. Walaupun 2 tahun yang lalu Abah beli, ya saya cicil. Akhirnya, ya sudah lah kata Bapak. Nanti untuk surat-surat dan ininya Bapak ya. Iyalah. Akhirnya langsung Abah yang ngurus berdua ke kantor desa dan sebagainya, balik nama itu. Selesai hari itu. Dan Abah nggak pulang dulu ke rumah kontrakan, langsung Abah ke kantor tempat Abah bekerja ini, langsung ketemu dengan kepala kantor dan bendahara di situ. Akan Pak, ini saya baru ada 15 juta, sisa 5 juta. Mohon ditunggu ya Pak, ya nggak apa-apa Ustaz, santai aja lah nanti. Ya kan bisa juga nanti pas Ustaz honor cicil-cicil katanya beliau. Ya insya Allah Pak, tapi semoga ada rezeki tidak nunggu itu. Kemudian mau pulang itu dikasih surat sama kepala kantor. Ini Ustaz ada surat undangan pertemuan seluruh dai di ini di apa sekretariat pusat di provinsi. Jadi kemudian ya sudah Abah baca, pamitan, kemudian Abah baca ya sudah. Ternyata pertemuannya itu adalah besok paginya hari Sabtu, Sabtu sampai malam-malam bubar begitu. Ya karena perjalanan itu jauh ya dari hulu ke provinsi, pusat provinsi itu ya Abah berangkat malamnya, malam Sabtunya sama Abinya sama Kusnya berangkat. Berangkat sudah berangkat. Singkat cerita, hanya pertemuan di sekretariat provinsi itu. Kemudian setelah pertemuan bubar, Abah dipanggil oleh sekretaris. Ustaz, ke kantor dulu, ke sekretariat dulu. Oh iya siap, ke sana. Kemudian dijelaskan oleh sekretaris dan bendahara provinsi juga pada waktu itu. Jadi begini Ustaz, eh, rekan-rekan dari Jakarta, dari sekretariat, dari pusat sana, sudah sering memantau dan
observasi ke sana tentang kegiatan Ustadz sebagai dai di pedalaman, begini begini begini. Jadi ini ada apresiasi, ada bonus, ada hadiah dari rekan-rekan pusat khusus untuk Ustadz dan mohon diterima. Nah ini apa tanda tangan terima udah. Dan nengok-nengok itu amplopnya cuma tebel lah pakai amplop coklat itu tebel, nggak dihitung. Kemudian ini tebal ini banyak ini kata apa di hati. Tapi sebelum buka Abah karena sekretariat itu dekat masjid, Abah sujud syukur dulu nangis lagi situ ya Allah. Kau tidak pernah mengecewakan. Engkau tidak pernah mengecewakan hambamu yang benar-benar mendekat minta pertolonganmu lewat kekasihmu jalur sholat. Hamzah menangis. Sudah selesai sholat apa namanya pulang. Aku buka dulu, ternyata isinya 15 juta. Ternyata isinya 15 juta. Ya Allah, Alhamdulillah. Jadi 5 jutanya untuk bayar utang, 10 jutanya apa? Serahkan ke ya. Besoknya atau lusa begitu hari Minggunya pulang hari Minggu sore atau malam gitu, pulang balik lagi ke hari Seninnya langsung 5 jutanya apa kasihkan ke ini apa serahkan ke kantor. Ya sudah lunas utang tanpa berutang lagi, tanpa gali lubang dan masih ada sisa 10 juta. Dan kembali tanaman kacang sama timun tuh alhamdulillah hasil. Kalau enggak keliru bisa pada waktu itu dapatlah 5 juta. 5 juta. Kemudian Abah terus setelah itu modal hasil timun dan kacang itu Abah tanamkan untuk semangka. Kerjasama dengan teman. Berhasil juga deh. Semangkanya dapat 1 truk setengah gitu. 1 truk dan 1 pickup. Alhamdulillah terkumpul bagi hasil hampir 6-7 juta. Inilah. Padahal pada saat itu Abah cuma butuh 20 juta. Karena tidak putus asa, karena tetap semangat, tetap ikhlas, tetap berusaha lahir batin dengan ikhlas dan semangat. Allah berikan hampir 50 juta tanpa disangka-sangka. Hampir 50 juta tanpa disangka-sangka. Itulah anak-anakku. Masya Allah, sholawat ini sangat luar biasa. Intinya seperti di awal, teruslah berusaha lahir dan batin dengan semangat dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah tanpa batas.